memancing di air keruh, menggunakan kesempatan dalam kesempitan, ini adalah perbuatan karena dia diharamkan. Makanya Allah mengatakan wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah banyak menyebutkan tentang hukuman-hukuman, dampak-dampak negatif yang akan dialami, yang dirasakan oleh para pemakan riba. Di antaranya, antum bisa baca nanti di makalah yang telah saya siapkan. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu pasti akan memusnahkan riba dan akan melipat gandakan sedekah. Kita lihat Allah mengatakan Allah akan memusnahkan min haqa dalam bahasa Arab artinya adalah menghancurkan sampai habis. Mahbu itu artinya zawal, semakna dengan hilang, sirna. Allah telah mengatakan Allah akan menyirnakan, menghancurkan riba. Akan tapi lihat prakteknya. Praktek masyarakat, perbankan konvensional, rentenir di setiap desa, setiap penjuru daerah ada. Maka fenomena ini menjadikan kita bertanya-tanya. Katanya Allah mau menghancurkan riba, kok prakteknya perbankan itu kaya raya? Orang yang menabungkan dengan deposito itu banyak duitnya. Kemudian rentenir itu mendapatkan keuntungan besar. Dan biasanya rentenir itu kaya, duitnya banyak, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, dan seterusnya. Maka kita bertanya, apakah mungkin Allah SWT berdusta? Bagi Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Kalla, tidak mungkin Allah itu berdusta. Allah pasti akan menyirnakan, menghancurkan riba. Akan tetapi apakah Allah berjanji Allah akan menghapuskan praktek riba dari bumi? Allah tidak berjanji seperti itu. Akan tetapi Allah akan menghancurkan. Kehancuran riba bukan hanya terwujud dalam hancurnya barang yang dimiliki oleh rentenir, atau kemudian rentenir itu sirna sama sekali, tidak ada praktek renten di dunia, tidak. Para ulama mufassir mengatakan pada ayat ini Allah SWT tidak menyebutkan secara khusus apa yang akan dihancurkan dari riba. Oleh karena itu para ulama mengatakan dihancurkannya riba dapat terwujud dalam banyak hal, di antaranya hancurnya barang tersebut. Misalnya orang membeli kendaraan dengan riba, maka bisa saja wujud dari hancurnya riba adalah dengan tabrakan mobil tabrakan sehingga hancur. Bisa saja rumah tersebut roboh terkena gempa, bisa saja dicuri orang dan seterusnya, sehingga barang benar-benar hilang, sehingga betul-betul terwujud firman Allah SWT bahwasanya yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan riba. Tapi tidak jarang penghancuran riba diwujudkan bukan dalam menghancurkan barangnya, akan tapi kemanfaatannya. Kita lihat, silahkan cari saksinya di masyarakat masing-masing. Saya yakin masing-masing kita memiliki contoh yang pernah dia lihat, pernah dengar, atau pernah dia baca. Para rentenir tersebut terhalang-halangi dari mendapatkan kemanfaatan harta bendanya, sehingga yang dulunya dia mengimpikan agar harta benda tersebut bila dia kaya dia bisa hidup enak, tidur nyenyak, makan enak, istri banyak dan seterusnya. Tapi subhanallah, Allah hapuskan kegunaan harta bendanya, sehingga walaupun dia kaya raya, celananya hanya pakai celana kolor. Kenapa? Dia tidak bisa keluar rumah. Dia hanya terbaring di rumah sakit karena penyakit komplikasi macam-macam, sehingga istri satu saja tidak bisa dipakai. Rumah mewah pun dia memanfaatkan pembantu, sedangkan dia hanya bisa terbaring di kasur. Mobil mewah pun dia tidak bisa menggunakan. Kenapa? Karena dia sakit, komplikasi macam-macam, sehingga terhalang. Orang-orang seperti terhalang dari mendapatkan kemanfaatan hartanya. Atau bahkan mungkin dihancurkannya riba dalam wujud lain.
yaitu menjadikan harta tersebut menjadikan sumber kesengsaraannya, menjadikannya sumber kesengsaraannya. Bagaimana? Anaknya sengketa masalah harta benda, sehingga dia tidak tentram. Dia senantiasa dirundung ketakutan, hartanya dirampok, hartanya dikorupsi, hartanya ditipu dan seterusnya. Sehingga terhadap istrinya pun dia tidak tentram, karena jangan-jangan istrinya ini hanya sekedar ingin mendapatkan duitnya. Dia takut semua, sehingga walaupun duitnya banyak, dia tidak akan mendapatkan ketentraman dari harta tersebut. Dan itu fakta yang ada di masyarakat. Silakan lihat orang-orang yang menjalankan praktek riba. Kita lihat, kita dapatkan kehidupan yang tidak tentram, kehidupan yang tidak tenang. Dia kemana saja senantiasa disertai bodyguard, takut, semua serba takut. Dia makan serba takut, dia minum tidur takut, tidak. Sehingga puncaknya seperti yang dialami oleh sebagian pengusaha barat, konglomerat barat saat itu, mereka antaranya menghabisi nyawanya dengan cara menabrakkan diri ke kereta, ada yang meminum racun, ada yang menyetorkan diri ke listrik, dan macam-macam. Karena Allah menghalang-halangi dia dari mendapatkan kemanfaatan di dunia. Belum lagi azab dan siksa yang akan dia rasakan kelak di hari kiamat. Belum lagi azab kubur yang telah menanti dia di alam kubur. Waliyadzubillah. Karena kalau menyatakan yamhaqullahu riba, Allah itu akan meluluhlantahkan, menghancurkan keribaan. Bukan sekedar wujudnya, tapi kegunaannya juga. Wa yurbis sadaqah, dan Allah akan melipat gandakan sedekah. Kita lihat orang yang rajin sedekah, infak, kita lihat tenang hidupnya, tentram di masyarakat, disenangi oleh masyarakat. Walaupun dia pergi dari rumahnya, masyarakat itu menjagakan rumahnya. Dia makan, dia tidur nyenyak, dia sehat walafiat, jarang dirundung penyakit, jarang satu orang pencuri rumahnya, bahkan mungkin tidak ada yang membenci dia. Dia merasa aman terhadap istrinya, aman terhadap tetangganya, aman terhadap pegawai dan seterusnya. Allah berikan keberkahan dalam hartanya. Wa yurbis sadaqah, Allah akan melipat gandakan sedekah. Ini sebagian dari dampak negatif yang akan dialami oleh para pemakan riba. Bila kita sudah mengetahui tentang sedikit dari dampak negatif yang akan dialami oleh pemakan riba, maka tiba saatnya bagi kita untuk mengenali apa dan bagaimana riba itu terjadi. Apa dan bagaimana riba itu dapat terjadi. Dan inilah yang paling penting. Dahulu Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berpesan, la yattajiru fi suqina illa man tafaqqah. Jangan sekali-kali ada orang yang berjual beli atau berbelanja di pasar kami kecuali orang yang telah mempelajari fikih, telah berilmu. Susah banget. Kalau kita lihat sekarang, saya belum pernah belajar ya Pak. Masa saya tidak boleh belanja? Masa saya tidak boleh jual beli? Kata Umar, la yattajiru fi suqina, tidak boleh ada satu orang pun yang berjual beli, berbelanja atau menjual barang di pasar kita kecuali orang yang telah berilmu. Kalau demikian, kata beliau, wa illa waqa'a fir riba. Kalau dia tidak berilmu, pasti dia akan terjerumus ke dalam riba. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana dan dengan cara apa riba itu bisa terjadi. Akhwan fillah azzakumullah. Para fuqaha, para ahli fikih dalam setiap mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali telah menyebutkan secara global riba itu ada dua macam. Riba itu ada berapa? Ada dua macam. Yang pertama riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu riba tambahan yang berdasarkan atas penundaan utang. Jadi kalau beli atau berhutang, kapan bayarnya? Minggu depan.
Ternyata tatkala minggu depan telah tiba, saatnya bayar tiba, ternyata pembeli atau orang yang berutang belum mampu membayar. Akhirnya apa? Ya sudah, ditunda seminggu lagi, tapi 10%, ditambah 10% dari nominasi piutang. Jadi kalau berhutang 1 juta plus 10%, nanti kalau bayarnya minggu depan lagi menjadi 1.100.000 rupiah. Nah, riba yang diadakan dikarenakan menunda tagihan, ini namanya riba nasi'ah atau riba jahiliyah. Riba jahiliyah, karena riba macam ini telah ada semenjak zaman jahiliyah dulu kala, zaman Yahudi, zaman Nabi Musa dan yang lainnya. Maka dinamakan dengan riba jahiliyah. Dan ini riba yang seperti ini yang mungkin kita semua sudah memahaminya. Mungkin kita semua sudah memahaminya, sehingga saya yakin, saya berbaik sangka kepada yang hadir di sini bahwasanya kalau kita pernah menghutangkan kepada saudaranya dan ternyata saudaranya belum mampu bayar, kita tidak akan minta tambahan. Karena ini sudah kita ketahui bersama bahwasanya adalah riba dan ini adalah haram. Ini adalah riba jenis pertama, yaitu riba nasi'ah atau riba jahiliyah, yaitu riba akibat menunda tagihan. Atau wujudnya lain, kalau kita menghutangi orang, ya boleh saya hutangi, tapi dengan syarat bayarnya lebih. Ini riba model klasik. Nah, sekarang ada riba seperti ini tapi sudah modernisasi, sudah dikemas sedemikian rupa sehingga kelihatannya bukan riba, padahal riba. Bentuknya lebih halus. Apa contohnya? Contohnya, kalau ada orang yang berutang, Pak, saya punya anak mau membayar SPP untuk daftar di sekolah, atau anak saya sedang dioperasi rumah sakit, saya harus bayar. Tidak punya uang, saya berutang. Kata dia, tidak punya uang nih. Uangnya sudah buat belanja barang. Bagaimana caranya? Padahal saya butuh, Pak. Sudah, saya utangi barang saja. Saya utangi barang saja. Berapa harga barang ini? Barang ini saya jual per barangnya, per satuannya adalah 100.000. Padahal ketika dia beli kulakan barang tersebut di grosir hanya 90.000 per biji. Sehingga wujud lahiriahnya adalah jual beli. Orang jual dengan harga 100.000, bayarnya seminggu yang akan datang. Kalau hanya sekedar ini boleh, tidak masalah. Tapi sekarang ini menjadi hilah, menjadi akal-akalan orang ini untuk bisa mendapatkan keuntungan dari menghutangkan seseorang. Sebetulnya dia punya uang, akan dia tidak mau menghutangi. Karena kalau dia menghutangi dan minta tambahan itu jelas-jelas riba. Malu Pak Haji masa renten kerja di Saudi ternyata pulang-pulang renten, malu. Tapi kalau menghutangi barang, yang saya hutangi barang saja, saya tidak mau hutangin duit, saya hutangi barang saja, kan dapat keuntungan. Kita keluar 90.000, belanja barang 90.000, minggu depan kembali berapa? 100.000. Akhirnya tetap mendapatkan keuntungan dari piutang. Nah, hilah seperti ini, akal-akalan seperti ini, para ulama menyatakan ini adalah tradisi orang Yahudi zaman dahulu. Orang Yahudi zaman dulu pun tahu riba itu haram, maka namanya dirubah, prakteknya dimodifikasi sehingga kelihatan lembut, tidak mencolok kalau itu riba. Contohnya praktek akal-akalan Yahudi. Dahulu tatkala Yahudi diharamkan untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Apa yang dilakukan? Pasang jalannya pada hari Jumat. Diangkat jalannya pada hari kata mereka, ya nanti lusa kami tidak berburu pada hari Sabtu. Kami hari Sabtu semuanya taat di rumah, tapi pasang jalannya hari apa? Hari Jumat. Sehingga pada hari Sabtu ikannya banyak pada ketangkap. Hari Ahad tinggal angkat. Akal-akalnya orang Yahudi. Dan ini banyak menulari masyarakat kita, masyarakat muslimin.
tidak mau mengutangi karena begitu pelitnya.